Halo, assalamualaikum anak-anak semua. Hari ini kita akan mempelajari tentang teorema Pythagoras ya. Sebelum itu mari kita ingat lagi kalau dari teorema Pythagoras ini identik sekali dengan segitiga siku-siku ya, dimana rumusnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Untuk C kuadrat sendiri itu merupakan sisi miring ya, atau di sini kita sebut juga sisi terpanjang atau istilahnya hipotenusa. Ya, asal muasalnya sudah kita pelajari ya, dimana kalau di sini ada persegi di sisi A, kemudian ada persegi di sisi B, maka jumlah dari luas persegi di sisi A dan luas dari persegi sisi B itu adalah persegi sisi C. Jadi sisi C ini merupakan sisi yang terpanjang ya anak-anak. Oke, kemudian kita lihat di sini ada A dan B, sisi-sisi yang menempel pada segitiga. Ya, di mana A adalah tinggi, B adalah alas. Lalu untuk C sendiri itu tidak melulu hurufnya diidentikan dengan C terus ya, bisa dengan apapun itu sesuai pada soal. Nah, intinya langkah yang pertama yang harus kita lihat adalah cari dulu di mana sudut siku-sikunya. Kalau sudut siku-siku di sini, maka sisi yang berseberangan dengan sudut siku-siku itu adalah sisi terpanjang, yaitu sisi hipotenusanya, ya. Atau di sini kita simbolkan dengan C. Maka C kuadrat adalah A kuadrat tambah B kuadrat. Kemudian bagaimana kalau kita ingin mencari A kuadrat? Ya, kadang-kadang di beberapa kasus cerita atau soal itu ada menentukan sisi yang lain, sedangkan sisi terpanjangnya sudah diketahui. Nah, maka kalau kita buat dalam bentuk aljabar kan seperti ini nih asal muasalnya. Maka kalau misalnya kita cari min A kuadrat yang kita pindahkan ya, karena dia menyeberang terus tandanya pasti akan berubah dari positif jadi negatif, maka yang C juga akan menjadi negatif karena dia akan nyebrang. Oke, atau istilahnya pindah ruas ya. Tapi kemudian untuk supaya ini jadi A kuadratnya plus, maka kita kalikan negatif. Negatif kali negatif A kuadrat itu positif A kuadrat. Nah, karena di sebelah kiri udah dikali negatif, maka yang sebelah kanan juga harus dikali negatif. Berarti C kuadrat ini yang tadinya minus jadi positif. Kemudian yang plus ini tadi kan udah dikali negatif, berarti dia jadi tanda kurang. Dan juga B kuadrat. Nah, inilah bentuk yang kedua ya. Jadi asal muasal rumus yang kedua ini itu mula-mula semuanya dari sini. Oke, jadi mula-mula semuanya itu dari sini. Kemudian kalau kita mencari B kuadrat, berarti C kuadrat dikurang A kuadrat. Jadi dua bentuk ini sama ya anak-anak, semuanya asal muasalnya dari sini. Ini untuk memudahkan kita aja. Oke, next coba kita lihat di sini ya. Soal yang berikutnya. Pertama-tama cari dulu siku-sikunya di mana? Oke, betul. Nah, sisi yang seberang siku-siku itu adalah hipotenusa. Maka M ini sama dengan C. Berarti M kuadrat sama dengan L kuadrat tambah K kuadrat boleh, atau K kuadrat tambah L kuadrat boleh ya. Kalau yang ini bagaimana? Sama juga. Di seberang siku-siku ada sisi apa? P kuadrat. Berarti Q kuadrat ditambah R kuadrat ya. Udah bisa ya untuk langkah-langkah yang sederhana. Nah, coba kita perhatikan ini, kita review. Kalau misalnya yang ditanya itu X, sedangkan yang sudut siku-siku di depannya ada angka, kita bentuk dulu sesuai dengan yang kita paham. Di awal tadi rumusnya C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Berarti 13 kuadrat sama dengan X kuadrat tambah 5 kuadrat ya. Nah, kemudian kalau kamu berjalan ke kiri, X-nya berarti minus 13 kuadrat itu 169, tapi karena dia berjalan ke kanan jadi minus ditambah 25 kuadrat itu 25. Nah, kemudian min X kuadrat min 169 tambah 25 itu berapa? Minus 144. Utangnya lebih besar daripada uang. 25 kan positif nih uang ya. Berarti yang nyosok itu masih utang. Nah, kemudian karena kita mau X-nya kuadrat itu positif, berarti 144 positif. Maka X adalah akar 144. Karena kita ingin menghilangkan kuadrat di sini, berarti kita akarkan. Dan maka di sini juga harus diakarkan di sebelah kanan. Karena ini ada sama dengan ya, berarti tindakan di kiri dan kanan tuh harus sama. Maka X-nya hilang, akarnya
X-nya hilang kuadratnya, terus di sini ada akar 144. Maka X apa nak? Dua bilangan yang sama atau dua bilangan kembar yang kalau dikali hasilnya 144. Jadi ini bukan bagi ya anak-anak, bukan 144 bagi 144, bukan ya, tolong diperbaiki lagi. Kalau akar 144 itu dua bilangan kembar, 12 kali 12 ya, berarti X-nya adalah 12. Nah, untuk cara mudahnya bisa kita pakai rumus yang ini tadi, tambahan 2 ini tadi ya. Berarti kan kita mau mencari X. X ini kan adalah tingginya segitiga, yaitu si A. Maka A kuadrat adalah C kuadrat dikurang B kuadrat. A kuadrat yang ditanya, C kalian 13 dikurang 5 kuadrat. Berarti A kuadrat adalah 169 dikurang 25. Berapa nak? 144. Berarti A akar 144 yaitu 12. Nah, selesai. Sama kan? Jadi intinya ini cara cepat kalau kamu udah paham konsepnya dari sini ya. Jadi boleh dihafalkan rumus ini, rumus tambahan. Artinya apa? Untuk mencari tinggi sama alas itu intinya C kuadrat dikurang semua. C kuadrat kurang B, C kuadrat kurang A kuadrat gitu ya. Jadi dia dikurang tandanya. Tapi kalau untuk mencari sisi miring itu dijumlahkan semua. Jangan lupa pakai kuadrat. Oke? Nih, pakai kuadrat ya. Oke, kita next ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa banyak latihan.